berangkat, cuma dia Fitriyatul ya. Ya. Sebelum kita mulai, Ibu mau tanya, sumber ajaran dalam Islam ada berapa ya? Apa aja? Setelah Al-Quran, kita sekarang akan belajar tentang hadis. Itu memahami hadis, sunnah, khobar, dan asar. Ada yang tahu hadis itu apa? Jadi buka bukunya halaman 81. Hadis secara etimologi mempunyai beberapa arti, yaitu yang jadun, yang baru, yang dekat, dan warta atau berita. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala ucapan Nabi Muhammad SAW, segala perbuatan serta keadaan atau perilaku beliau. Jadi pengertian hadis secara bahasa itu tadi apa? Jadun atau baru, terus yang dekat dan terbaru. Nah, secara istilah atau etimologi, terminologi apa? Ya, berarti paham ya kalau disuruh nanti jelasin pengertian hadis secara bahasa dan istilah? Bisa? Kita lanjut ya. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah menurut bahasa adalah merupakan derivasi dari kata sana ya sunatan. Kata itu berarti cara, jalan yang ditempuh, atau tradisi, adat, kebiasaan, atau ketetapan. Apakah hal itu baik atau tidak, terpuji atau tercela. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sunnah lebih luas dari hadis karena meliputi segala yang datang dari Nabi, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW dipandang sebagai uswah hasanah atau qudwa atau contoh teladan kita. Jadi sunnah sama hadis itu, kalau sunnah lebih ke perkataan, perbuatan, terus perilaku. Sedangkan sunnah itu lebih luas daripada hadis karena sunnah meliputi segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik sebelum jadi Nabi ataupun Rasul. Kalau hadis itu biasanya perkataan dari Nabi sudah menjadi Nabi itu ya. Terus yang ketiga apa? Pengertian khobar. Bisa dibaca salah satu, ada yang mau baca? Apa? Karisma mana? Ya. Kalau baca Khobar menurut bahasa berarti warta atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Adapun pengertian khobar menurut istilah ahli hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Muhammad SAW atau dari yang selain Nabi Muhammad SAW. Dengan pengertian yang demikian, maka khobar lebih umum daripada hadis karena dalam khobar termasuk juga segala sesuatu yang berasal dari selain dari Nabi Muhammad SAW seperti perkataan, perbuatan maupun takrir, ketetapan beliau. Sebagian ulama berpendapat bahwa khobar itu khususnya segala sesuatu yang datang berasal dari selain Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis khusus untuk segala sesuatu yang datang
warta atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Adapun pengertian khobar menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Muhammad SAW atau dari selain Nabi, seperti tabiin, terus tabiin. Iya. Itu ya. Selanjutnya sampai sini kan? Lanjut ya. Yang terakhir adalah atsar. Atsar menurut bahasa artinya bekasan suatu atau sisa sesuatu. Asar berarti ulang, nukilkan atau yang dinukilkan. Sedangkan asar menurut istilah adalah kebanyakan ulama berpendapat bahwa asar mempunyai pengertian yang sama dengan khobar dan hadis. Untuk selanjutnya materinya yaitu persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Ada yang tahu persamaan dari keempat itu? Ayo. Persamaan dari hadis, sunnah, khobar, dan asar. Ada yang mau jawab? Persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Menurut sebagian ulama, persamaan antara keempat itu mempunyai pengertian yang sama, karena segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir ketetapan beliau. Akan tetapi, sebagian ulama membedakan pengertiannya antara sunnah dan hadis. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi, baik perkataan maupun perbuatan beliau. Sedangkan hadis hanya khusus mengenai perkataan beliau. Dan demikian dapat kita katakan bahwa persamaan antara sunnah dengan hadis adalah baik sunnah maupun hadis, keduanya adalah bersumber kepada Rasulullah. Jadi persamaan antara hadis, sunnah, khobar itu sama-sama bersumber pada Rasulullah. Terus selanjutnya adalah perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas dari hadis. Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Titik beratnya sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW. Selain itu, khabar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Khabar lebih umumnya dari hadis, lebih umum ya dari hadis, karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW tetap juga masuk di khabar. Sedangkan asar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi meskipun kadang-kadang dinisbahkan kepada beliau. Jadi tadi kita membahas pengertian dari sunnah. Yang pertama hadis, sunnah, khobar, dan asar. Dan juga kita membahas persamaan serta perbedaan. Sampai sini apakah bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak, bagi kelompok ya, hitung 1 sampai 2. Berarti kalau 1, 2, ulang dari 1, 2 ya. Dimulai dari Nasyar. Iya. 1, 2, 1, 1. Ya. Yang kelompok 1 pindah sini, kelompok 2 sini.
aja, berarti ketemu itu ada 5 soal. Tapi Ibu mau 4 aja. Jadi yang kelompok 1 ngerjain nomor 1 sama 2, yang kelompok 2 ngerjain nomor 3 sama 4. Ya? Ya. Bu kasih waktu 10 menit, kalian kerjakan. Nanti dipresentasikan ya atau dijawab.
Udah? Nomor satu udah? Perwakilan tulis jawabannya di bawah.
Makasih ya. Ya. Ini dari kelompok 1, nomor 1 sama 2, kelompok 2, 3 sama 4. Yang untuk kelompok 1 coba kita bahas bareng-bareng, diucapkan bareng-bareng yang nomor 1. Apa yang dimaksud sunnah menurut istilah? Sunnah lebih luas dari hadis karena